gue jatuh. Mungkin gue gak kuat dalam menjalani hidup gue yang sekarang gitu. Kabar mengejutkan datang dari Acha Septriasa. 8 tahun menikah, diam-diam Acha telah resmi bercerai dari sang suami Vicky Karisma. Bahkan Acha sudah mengajukan gugatan cerainya pada Desember 2024 lalu di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan perceraian itu sudah diputuskan oleh Majelis Hakim pada 19 Mei lalu. Perkara atas nama Jelita Septriasa ya dengan melawan Vicky Karisma itu didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2024. Dilaksanakan 1 kali putus dan dihadiri oleh Acha Septriasa sendiri didampingi oleh kuasa hukumnya. Dihadiri langsung ya, diputus dengan secara first take. Kabar perceraian Acha ini muncul usai unggahan terbarunya di akun media sosial miliknya. Dalam unggahannya yang menampilkan momen bersama buah hatinya, Acha menyematkan hashtag tagar New Life, New Home, dan Co-Parenting. Co-parenting sendiri adalah pola pengasuhan anak yang dilakukan orang tua yang sudah bercerai. Kabar perceraian Acha dan Vicky cukup mengejutkan publik. Selama ini tak pernah sedikit pun kabar miring menerpa rumah tangga mereka. Sebaliknya, kehidupan rumah tangga nampak harmonis. Apalagi sejak menikah, Acha memutuskan menetap di Sydney, Australia, mengikuti Vicky yang bekerja di sana. Walaupun begitu, Acha tetap bisa berkarir di Jakarta. Vicky sih sekarang udah lumayan keluar jiwa romantisnya. Dulu tuh dia lebih kayak agak kaku sedikit gitu. Gak pernah cemburu yang macem-macem ya, selalu mendukung dan dia selalu ngabarin anaknya sedang apa gitu. Jadinya ya sebagai partner benar-benar memprovide kenyamanan. Namun Desember 2024 lalu, saat ia melayangkan gugatan cerainya, Acha memang sedang berada di Jakarta dalam waktu yang lama. Hal yang tak biasa ia lakukan meski kedatangannya untuk urusan pekerjaan. Dari sinilah keretakan rumah tangga Acha mulai terungkap. Bahkan saat jadi bintang tamu di podcast Daniel Mananta, Acha mengaku berat menjalani kehidupan rumah tangganya. Gue memang lagi di tengah-tengah pokoknya banyak banget hal yang gue rasanya gue di sana kan udah hidup di sana, udah milih hidup di sana, udah bahkan gue lagi waktu itu beli rumah di sana, gue lagi memutuskan untuk ya udah gue pindah aja deh di sana gitu kan. Keluarga gue tuh terpecah belah, kayak gue di Jakarta, laki gue kerja di mana, terus anak gue bawa, itu kan kayak satu hal yang berat sebenarnya. Ya, menjalani LDM atau Long Distance Marriage memang tak mudah bagi Acha. Entah apa yang membuatnya menyerah dan mengakhiri rumah tangganya bersama Vicky. Yang pasti, sebelum mengambil keputusan besar tersebut, Acha mengalami pergulatan batin hingga melakukan sholat taubat. Memang kayaknya gue udah dikasih banyak sebenarnya. Dari gue kecil sampai gue sekarang, gue gak pernah merasa kesulitan banget, tapi di saat ini gue jatuh. Di saat dimana gue pecah, gue harus bertindak sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai aktor gitu loh. 3 bulan ini gue sholat taubat sama sholat istiqoroh dan tahajud itu gak putus dari bulan Desember tahun lalu. Dan sekarang gue bener-bener ngerasa gak diajarin sholat taubat, mungkin gue gak kuat dalam menjalani hidup gue yang sekarang gitu. Kini Acha memulai kehidupan barunya bersama Bri.
Ia juga sudah membeli rumah baru di Sydney. Meski bercerai, Acha dan Vicky sepakat mengasuh Bri, putri sematawayang mereka, secara bersama-sama. Keduanya bahkan masih berteman dan saling berkomunikasi lewat media sosial. Tidak ada hak asuh ya. Keduanya orang baik ya. Mereka mensupport ya untuk anak demi kebaikan anak, baik material ya, kemudian kasih sayang, pendidikan ya, semuanya akan dilakukan secara bersama. Kok bisa makanya tadi nangis jadi-jadinya karena memang sedih sekali, sedih bahagia campur tadi. Hadir di panggung DMD, Taslim langsung memantik perhatian para juri. Penampilan dan suara Taslim tergolong menarik, sehingga membuat Karen Delano makeover dirinya. Dan juri yang lain meminta pemuda kelahiran Maluku ini ditantang menyanyikan lagu selain dangdut. Jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih mata sibnis ala zamba maltunta ya habibi matnum طول عمري بهاف ان انا هاجي يوم احساس ما تسيبني عايز هعرف ارجع لك بعد خنت الدنيا ما في. Lihat, Mbak Inul sampai memvideokan aku. Terima kasih. Saking kerennya Mbak. Dia nyanyi nggak terlalu over tapi suaranya bagus banget. Sehari-hari seorang penyanyi. Enggak juga Kak, biasanya kayak nongkrong sama teman. Hobi bernyanyi saja, Hobi bernyanyi. bukan profesional singer. Bukan Kak. Mendengar suara Taslim yang oke, para juri maupun host Irfan Hakim optimis Taslim akan lancar menjalani tantangan menyanyikan lagu dangdut. Dukungan itu ternyata malah membuat Taslim agak tertekan dan grogi. Namun demi mendapatkan cuan untuk membayar semesteran kuliahnya, Taslim berusaha tampil maksimal, menyanyikan lagu Pagar Makan Tanaman. Iya Kak, nggak kuat Kak. Bismillah, mudah-mudahan. Dengar intronya, fokus. 10 juta menanti. Utang semesteran, utang buat kos-kosan, lunas. Amin. Engkau teman karibku, lebih dari saudara. Jangankan makan minum, tidur kita bersama. Bukankah engkau tahu dia itu milikku?
Penampilan apik Taslim menyanyikan lagu Pagar Makan Tanaman membuatnya tidak mendapat buzzer. Hasilnya, Tuan Takur Standing Ovation memberikan cuan 10 juta rupiah serta Golden Ticket KDI 2025. Wow! Tadi beberapa kali hampir terpeleset. Tapi sampai selesai tidak ada satu buzzer pun di sana. Gimana rasanya? Deg-degan dan bahagia. Dia punya keinginan yang kuat untuk ikut KDI, maka Taslim, kamu mendapatkan Apa Tuan Takur? Golden Ticket KDI Golden Ticket KDI 2025. Wow. Apa ya, tidak berharap. Iya, kayak macam kok bisa makanya tadi nangis sejadi-jadinya karena memang sedih sekali, memang sedih bahagia campur tadi. Ya, itu adalah salah satu temuan kita nanti untuk jadi jagoan di KDI. Karena aku lihat dia prospeknya bagus, punya kualitas, potensi, dan juga karakter.